Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju Jababeka dan ingin membuktikan seperti apa sih Jababeka itu sekarang. Kabarnya sih udah banyak banget perubahan-perubahan yang menarik yang perlu saya lihat. Terakhir saya datang ke Jababeka kira-kira 12 tahun yang lalu. Dan saya expect bakal banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi. Ikuti perjalanan saya ke Jababeka hari ini. Perjalanan saya menuju Jababeka Residence sangatlah lancar. Jika dilihat begitu banyak perkembangan infrastruktur di koridor timur Jakarta ini, dari LRT, elevated highway, hingga high speed train. Untuk menuju Jababeka Residence apabila dari Jakarta, kita bisa menggunakan exit tol Cikampek kilometer ke-31. Ketika memasuki gerbang Jababeka Residence, begitu banyak perubahan dari 12 tahun silam. Saat ini begitu banyak pusat bisnis komersial baru di kota ini. Begitu banyak toko yang berjajar dengan beragam bisnis di dalamnya. Seperti di kawasan Hollywood Boulevard yang ikonik serta Sudirman Boulevard yang dalam tahap finishing. Saat ini, kita akan beranjak ke Jababeka Golf dan Country Club sebagai salah satu destinasi favorit di kota Jababeka. Jababeka Golf dan Country Club merupakan pionir lapangan golf internasional di koridor timur Jakarta yang didesain langsung oleh Nick Faldo, golfer kelas dunia. Halo guys, kita baru sampai nih di spot pertama di Jababeka, tepatnya di Jababeka Golf and Country Club. Tempat ini merupakan fasilitas unggulan di kota Jababeka dan menjadi destinasi favorit terutama bagi para ekspatriat dan para pelaku bisnis. Lapangan golf Jababeka ini telah dikenal oleh seluruh kalangan golfer dan pembisnis. Banyak dari ekspatriat dan pelaku bisnis yang menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan negosiasi di tempat ini. Menurut saya, tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Jababeka Residence, di mana tempat ini menjadi salah satu fasilitas premium yang dapat dirasakan. Di dalamnya terdapat area kolam renang dan restoran yang dapat dinikmati bersama kerabat ataupun keluarga. Tempat yang cocok untuk berbisnis maupun rekreasi bersama keluarga. Dan tentunya buat Anda para pemain golf dan juga para pelaku bisnis harus nyobain. Dan tetap bersama saya, kita akan eksplor kota Jababeka. Perjalanan saya lanjutkan ke salah satu pusat perbelanjaan baru di kota Jababeka, yakni Living Plaza Jababeka. Di perjalanan saya melewati beragam pusat pendidikan seperti Presiden University yang dibangun langsung oleh Jababeka untuk memenuhi kebutuhan warganya. Presiden University merupakan salah satu pusat pendidikan bertaraf internasional di tempat ini. Begitu banyak mahasiswa pertukaran dari luar negeri yang dapat ditemui di sini. Selain itu, ada juga sekolah presiden dari tingkat TK hingga SMA, sekolah anak kebutuhan khusus, dan masih banyak lainnya. Di perjalanan, kita juga temui beragam hotel berbintang yang berdiri megah di kota Jababeka, menunjukkan bahwa bisnis dan perekonomian di kawasan ini sudah tumbuh begitu pesat. Hey guys, saya sekarang lagi di Living Plaza, di mana fasilitasnya mewah banget. Anak-anak bisa main-main, istri bisa belanja, dan saya pun bisa cuci mata. Selain itu, di sini banyak banget restoran-restoran, jadi perut udah terjamin deh kalau mau makan apa beres. Selain itu juga ada sinema buat nonton kalau lagi nungguin istri shopping. Living Plaza Jababeka ini menjadi pusat pembelanjaan baru yang resmi dibuka di akhir tahun 2019 lalu. Living Plaza Jababeka ini menjadi salah satu living plaza terbesar di Indonesia. Kota Jababeka berada di koridor timur Jakarta, di mana hanya 45 menit sampai di sini, dan saya berada di Living Plaza, di mana banyak sekali fasilitas kelas dunia yang ada di sini, termasuk sinema, kafe, rumah makan, dan tempat-tempat nongkrong lainnya. Yang penting asik banget deh. Di sini kalian juga bisa menemui beragam brand ternama untuk memenuhi segala kebutuhan kalian sehari-hari. Dan buat saya yang terakhir kali datang ke sini di tahun 2008, sekarang perubahannya sudah besar sekali. Dimana dulu hanya ada satu mall kecil, sekarang wow, lapangan golf udah ada, sekolah, rumah sakit, apa juga lengkap. Buat saya perkembangannya keren banget. Fasilitas sudah kita lihat bersama, destinasi bisnis sudah kita simak juga. Ada hal yang ingin saya lihat di kota ini, yakni kawasan huniannya. Beberapa minggu lalu, Jababeka Residence telah resmi meluncurkan klaster terbarunya, yakni Rotterdam. Saya makin penasaran dengan produk ini. Tanpa berlama lagi, yuk kita intip langsung. Di perjalanan menuju show unit Rotterdam, saya melihat beberapa pusat kesehatan.
terdapat sejumlah rumah sakit ternama yang telah hadir di kawasan ini. Tentunya hal ini menjadi salah satu poin penting bagi Anda dalam menentukan suatu hunian. Di belakang saya ada unit Rotterdam, hunian terbaru dari Jababeka, dan kita akan ulas sedikit mengenai hunian terbaru dari Jababeka ini. Yuk, ikut saya. Desain Rotterdam bisa dibilang cukup unik. Jababeka Residence berhasil menciptakan hunian baru dengan memaksimalkan lahan terbatas. Tata ruangan yang efisien dipadu dengan atap tinggi menjadikan hunian ini terasa lega. Dengan mengusung konsep minimalis yang kompak, menjadikan hunian ini unik dan berbeda dengan yang lain. Sekarang saya berada di ruang utama show unit Rotterdam. Kita lihat bersama, ini merupakan hunian minimalis berkonsep kompak yang diperuntukkan untuk para keluarga milenial. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang cocok banget untuk keluarga kecil. Buat saya, konsep Rotterdam ini cocok banget untuk para milenial yang pengen punya rumah pertama. Karena harganya sangat-sangat affordable dan ekonomis. Dan kebetulan saya tertarik banget, karena itu untuk lengkapnya saya bakal ngobrol sama Pak Erik, GM Marketing Jababeka, untuk ngobrol lebih lanjut tentang prospek Jababeka ke depannya. Halo, thank you Bro Erik. Hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sebentar nih. Yes, gimana tenda keliling-keliling? Asik banget. Seru banget kan? Sempat ke tempat golf, kemudian juga ke Living Plaza, dan juga banyak tempat lain lah. Nice. Menarik. Dan saya lihat Jababeka perkembangannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Wow. Oke, memang kadang-kadang orang juga mikir kan industrial estate segalanya, tapi pas datang ya you gotta see to believe it, right? Gitu. Cuman ya I'm glad you're here. Oke, thank you. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Jababeka, awalnya itu gimana sih dan kok telah berubah menjadi apa? Ya, jadi memang kalau ngomong Jababeka, ini kita nih developer bisa bilang unik banget ya. Jadi kan kalau kita perhatiin banyak developer di luar sana, misalnya dia bangun untuk perumahan ataupun bahkan kota di luar kota Jakarta, dia bikin landscaping bagus, infrastruktur bagus, fasilitas bagus, mall, sekolah dan yang lainnya. Unfortunately, orang-orangnya tuh masih kerja di Jakarta. Nah, sedangkan kalau Jababeka approach kita beda. Dari tahun 89 approach kita tuh kita bangun dulu kawasan industrinya tuh. Sampai kita punya 5.600 hektar, 2.000-an pabrik, 1,2 juta penduduk, 730 ribuan pekerja, 10.000 ekspatriat, students dan yang lain-lain. Ekonominya kuat, mereka tuh baru mulai teriak-teriak, kita butuh rumah nih, kita butuh fasilitas, kita butuh mall dan yang lain-lain. Baru pada tahun 2017 kita bikin yang namanya Jababeka Residence. Sehingga apa? Investor-investor kami tuh ngerasa comfortable. Karena begitu mereka masuk, captive marketnya kita siapin dulu, baru kita bikin yang namanya residentialnya. Gitu, Coach. Wow. Jababeka 1,2 juta. 1,2 juta penduduk, Jababeka only. Wow, gitu. Perkembangan apa nih yang kira-kira akan dibawa Jababeka ke depannya? Ya kalau kita pikir perkembangan sih ya, saya rasa sih future sih. Ya Coach Yudi juga udah ngerasa kan. Tadi kesini berapa menit kalau nggak salah 37 minutes ya. 37 menit ya kan. Memang of course kalau ngomong perkembangan ke depan, kita lihat dari sekarangnya trennya kan semua infrastruktur larinya tuh udah ke timur Jakarta ya kan. Kita bicara LRT, kita bicara elevated toll road ya kan, kereta, nanti akan ada kereta cepat, MRT dan yang lain-lain. Nah, jadi saya rasa future-nya memang untuk Jababeka yang kita harapkan banget adalah kita mau bikin TOD City ya, yaitu Transit Oriented Development. Nah, itu intinya nanti itu bisa dibilang kayak transportation hub, semuanya akan join di sana ya, akan ada di pusat dari Jababeka Residence, yaitu seperti LRT, seperti MRT, seperti kereta, seperti bis, APM atau monorail, itu nanti semua akan di sana, sehingga penduduk dari kota Jababeka mau traveling kemana-mana udah nggak usah repot lagi gitu. Jadi ini visi yang kita harapkan nanti bisa terjadi di masa depan. Gitu banget ya. Pastinya. Nah, tren properti yang bisa masuk dalam kondisi new normal saat ini seperti apa sih? Well, new normal ya. New normal berarti berhubungan sama COVID-19. Ya. Jadi memang ya honestly ya, saya rasa bukan cuma kami doang, tapi pada saat bulan Maret ya kalau nggak salah pertama kali COVID-19 masuk Indonesia, semua industri, properti termasuk, kita juga pada bingung kan, ini kita mau nyari arahnya kemana nih, formnya kemana. Tapi terus terang pas kesini kita ngeliat patternnya udah mulai kelihatan nih. Yang pertama of course kalau new normal, kita nganggapnya malah jadi opportunity. Kenapa? Karena orang-orang yang dulu ngotot kan, aduh gua harus banget tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena gua kerja di Jakarta, gua penghasilan dari Jakarta, jadi gua kudu tinggal di Jakarta. Mau rumah ataupun apartemen agak-agak sempit, no problem, yang penting Jakarta. Tapi sekarang orang jadi terbiasa work from home. Jadi berarti apa? Orang pun bisa tinggal di suburb seperti di Jababeka Residence, meskipun mereka sumber penghasilannya misalnya di Jakarta.
Nah terus yang kedua trennya adalah orang menjadi lebih perhatikan sama kesehatan. Ya dulu jadi kalau saya di klaster rumah saya nih, misalnya jam 7 pagi itu orang nggak ada yang olahraga tuh. Toto mobil pada berangkat, pada kerja. Sekarang after COVID-19 tiba-tiba semua orang pada jalan nih nyari matahari. Berarti apa? Orang-orang juga jadi lebih peduli sama kesehatan. Berarti apa? Open space akan menjadi sangat-sangat penting. Ruang terbuka hijau, tempat buat olahraga outdoor ini menjadi very very crucial. Nah, tren yang ketiga of course karena tren dari work from home. Ya tentu saja kalau kita bicara work from home ya you need a fast connection internet gitu kan. Kita butuh internet yang cepat. Jadi saya rasa ini juga menjadi tren. Jadi saya rasa sih kalau trennya ya ke depan pasti of course ya suburb saya rasa akan lebih meningkat ya penjualannya, termasuk kami di Jabeka Residence. Kedua pasti kita bilang mengenai ruang terbuka hijau ya, outdoor sports ya, internet connection, dan of course yang tadi ke depannya saya bilang TOD juga, transit oriented development. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat trennya ya, way before COVID orang juga udah mulai terbiasa kan. Dulu kan kalau mungkin angkatan kita ya lulus kuliah, lu habis lulus kuliah mau ngapain? Gue beli mobil bro, betul nggak gitu? Yeah. Sekarang kan beda dong. Kenapa kita butuh mobil? Tinggal langsung pakai mobile phone, bisa dapat online taxi, naik kemana-mana, naik public transport, of course dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya rasa ya that's the changes that we have to make. Yang penting internetnya cepat. Bener banget. Dan Jababeka internetnya cepet nggak nih? Oh cepet banget dong. Saya sering lihat Coach Yudi punya channel. Oke. Dari rumah saya di Jabeka Residence. Mantap. Nah, kalau kita bicara tentang produk, produk apa sih yang telah dipersiapkan Jababeka untuk perubahan tren di pasar ini? Wah ini pas banget nih. Kan kita pas aja baru kemarin kita mengadakan Grand Product Knowledge kita untuk satu produk yang namanya Rotterdam. Tadi Coach Yudi sempat lihat? Oh sempat, menarik tuh produknya. Menarik ya, menarik. Jadi memang ini adalah sesuatu yang kita bilang kita mau menjawab permasalahan dari masyarakat ya. Nomor satu, yang tadi saya bilang suburb, lokasinya di Jabeka Residence ya kan. Terus yang kedua itu ruang terbuka hijaunya bagus banget. Jadi kita ada kayak taman-taman ya. Nanti ada kayak saung-saung, ada kayak misalnya kayak ada kandang burungnya. Nanti orang tuh bisa bekerja tuh nggak cuma dari rumah, tapi ada wifi connection, orang bisa kerja kayak di tamannya gitu. Nah tadi Coach Yudi sempat lihat kan ada yang kayak kandang burungnya kita bikin, nanti it'll be like that. Itu burungnya dapat nggak sih? Enggak lah. Oh, burungnya udah termasuk di sana, cuma bukan buat taruh rumah. Oh, iya. Enggak. Tapi buat tamannya udah ada gitu. Okay. Nah, terus Coach Yudi tadi sempat lihat kan yang di gambarnya kita tuh ada kayak sungainya. Itu sungai yang kita taruh di hoarding board kita, it's real condition. Jadi sungainya tuh bener-bener asri, bener-bener biru. Jadi bukan urukan ya? Bukan, it's real. It's been there since I don't know when gitu. Cuman itu bener-bener real sungai. Nah terus juga yang menarik juga tadi kita bilangan permasalahan Japan New Normal. Of course kalau Coach Yudi sempat masuk kan itu kan compact house. Betul. Compact house. Tapi perhatiin nih, semua furniture-nya itu didesain dengan sangat-sangat functional. Jadi ibaratnya gini, saya lagi butuh makan nih, berarti meja makannya saya tarik. Gitu. Saya lagi nggak butuh makan, saya bisa taruh. Mungkin begitu orang bisa kayak outdoor, sekarang bisa kayak working out, mungkin bisa main sama anaknya. Kita perhatiin juga misalnya untuk di kamar tidur, ya kan kamar tidur anak. Kita bikin juga di bawahnya itu buat kerja, di atasnya itu buat bunk bed. Kenapa? Functional. Jadi meskipun rumah ini compact, tapi very very comfortable dan orang nggak bakal ngerasa kayak terkungkung gitu. Orang bakal ngerasa this is good, this is spacious gitu. Nah, jadi kalau saya perhatiin memang ya Rotterdam ini sesuatu yang menjawab sih. Tentu saja karena compact house. Satu lagi, harganya juga sangat-sangat terjangkau dong, ya kan. Jadi saya kasih bocoran dulu nih ya. Nggak usah bocoran sih, semua saya juga udah tahu ya. Kita starting dari 370 juta. 370 juta. Dapat rumah ya? Dapat rumah. Semuanya serba 2 juta. Jadi ibaratnya NUP 2 juta. Nanti cicilan DP 2 jutaan. Masa 2 juta? Bener 2 juta. Nanti pas KPR 2 juta. Jadi kalau udah serba-serba 2 juta, millennials, Gen Z, anybody can buy. Gitu. Jadi I think this is the answer for new normal. Oh, 2 juta sih kayaknya dapat banget. Karena nggak ini berasa lah. Saya aja baru beli kopi nih. Berapa tuh? Mungkin ya lumayan lah ya, 70.000. 70.000 kan? Udah pakai tumbler loh. Udah pakai tumbler kan. Jadi kalau misalnya 70.000 kita kali dengan 30 working days 2,1 juta. Nah, berarti kan udah bisa buat nyicil Rotterdam. Nah, gitu. Jadi maksud saya ya ini sih kita bikin selain dari desain, satu lagi dong. Anak-anak sekarang, millennials dan Gen Z, house is not just about place where you can crash in and sleep. Tapi itu juga masalah bagaimana kita itu mesti rumahnya tuh istilahnya yang keren, yang istilahnya rumah pun menjadi bagian dari fashion gitu. Dan kalau tadi Coach Yudi datang gimana perasaannya lihatnya? Satu hal sih yang
saya benar-benar suka tentang Rotterdam sih karena dia punya high ceiling. Betul. Jadi untuk udara itu bagus. Sirkulasinya bagus banget Dan gitu. tentunya kalau udara bagus, oksigen masuk ke otak. Bener. Lebih lancar lah ya. Bener. Jadi kalau mau bikin konten YouTube lebih lancar lagi. Lebih lancar. Buat mikir lebih lancar. Lebih lancar gitu. Dan juga kalaupun nanti orang lihat tinggal di mana, Coach Yudi misalnya di Rotterdam, wih keren juga kan pas lihat desainnya gitu sih. So yeah, I hope that can be answer for new normal sih buat masyarakat juga. Thank you Bro Erik. Thank you Coach Yudi. Won't take your time much. Sure, nanti kapan kesini lagi? Pasti, definitely. Anytime ya. Oke, that's good. Oke, kita Thank sekarang you. Oke, thank you Coach Yudi. Thank you. Jadi sebelum saya kesini, saya selalu merasa bahwa Jababeka itu adalah kota industri. Dan surprisingly apa yang saya lihat sekarang sudah berubah menjadi one stop city, di mana ada living plaza yang makanannya lengkap. Selain itu juga saya bisa ngelihat ada Starbucks dan bahkan sempet tadi ngopi di sana. Juga tertarik banget untuk ngelihat golfnya. Kebetulan saya juga avid golfer ya. Hanya saja sayang datangnya agak kurang pagi aja. Tapi next time udah pasti definitely saya bakal main golf. So, Jababeka menurut saya development kedepannya juga terlihatnya akan sangat-sangat menarik. Karena seperti yang saya lihat, pekerjaannya udah ada, industrialnya udah ada, orang-orang yang kerja udah ada, dan kebanyakan ekspat. Dimana residensial di sini akan meng-cater orang-orang yang memang sudah ada pekerjaannya. So, it's interesting. Kalau saya lihat sih lengkap banget ya. Ada dari faktor kesehatan ada, dari faktor pendidikan juga ada buat anak-anak. Kemudian juga untuk olahraga, kita bahkan bisa main golf di sini, dan juga saya lihat banyak fasilitas olahraga yang lain, jogging. Dan hal terakhir, ada pusat perbelanjaan di mana buat para wanita tuh pasti seneng banget, terutama kayak istri saya untuk jalan-jalan. Kalau buat saya, karena kesehatan merupakan salah satu yang penting banget buat saya, tentunya fasilitas dengan taman udara segar, di mana buat saya sebagai seorang profesional dan juga pembisnis, saya penting banget untuk supaya otak saya bisa clear dan siap. Dan untuk jalan-jalan, berolahraga, menghirup udara segar, tentunya akan membuat otak saya lebih cerah. Buat saya sih salah satu daya tarik terpenting dari kota Jababeka adalah semuanya lengkap. Jadi kita udah nggak usah pindah-pindah. Di sini aja, ngapain lagi pindah-pindah? Sebetulnya kalau kita mau melihat peluang bisnis dan investasi, itu simple. Kita lihat di mana arah infrastruktur berjalan. Nah, Jababeka memiliki infrastruktur yang banyak dibangun. Di mana ketika banyak infrastruktur yang dibangun, bisnis akan berkembang. Dan ketika bisnis akan berkembang, akan lebih banyak uang. Dan ketika lebih banyak uang, ya tentunya bagus lah untuk diinvest. Buat saya sih, investasi di properti itu adalah sebuah investasi yang nggak bakal pernah rugi. Dan terutama kalau Anda beli di suatu area di mana area itu akan berkembang. Dan ketika area itu akan berkembang, ya Anda akan mendapatkan gain-nya. Nah sekarang, di masa COVID ini, sudah pasti banyak harga-harga corona, harga spesial. Dan saya bahkan ngelihat di Rotterdam ini sendiri, bisa untuk memulai dengan cicilan hanya 2 juta per bulan. Ya kapan lagi? Harga corona, tempatnya bagus, dan juga perkembangannya bagus, ya itulah saatnya beli. Daripada kita spending hal-hal yang nggak ada gunanya. Oke, akhirnya sampai juga akhir perjalanan saya di kota Jababeka. Kota Jababeka masih banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Dan tentunya bagus buat bisnis dan investasi. So, saya yakin dalam 1-2 tahun ke depan, kota Jababeka akan terlihat sangat berbeda dari sekarang. Saya Coach Yudi Chandra, mohon pamit dulu. Bye-bye.